bersaat teduh sejenak, kita berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian lagu Mars Sekolah Minggu selanjutnya. Halo halo kawanku semua. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi. Ari pasahap Tuhani, Roha Hametoi. Sekolah Minggu ingat mai, hodo panggati naposoi. Asong arahon madongani, Tuhan Yesus Tuhan tai. Halo halo kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita, puji Tuhan selamanya. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu datang dan menghampiri hati dan pikiran kami, sehingga kami berbuahkan seperti yang Tuhan rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, semua ciptaan Tuhan memuji Tuhan. Dari burung, bunga-bunga, malaikat, dan kita semua memuji Tuhan seperti pujian kita kali ini. Yuk kita angkat pujian kita, Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca ayat hafalan untuk minggu ini. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu yuk teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu, mewakili horong 1, 2, 3, dan 4 berikut ini. Awal
Ayat hafalan Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Charles Natali Simanjunta. Umur saya 5 tahun 6 bulan. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Salam sehati. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terima kasih. Salam satu. Halo, nama saya Yosefin. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Terima kasih. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Ya, ayat hafalan untuk minggu ini kelas kecil diambil dari Kejadian 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan ayat hafalan untuk kelas besar diambil dari Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ya, itu dia ya ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik jangan lupa ya dihafalkan dan kirimkan videonya ke grup WhatsApp Horong masing-masing. Shalom! Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Namun kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu membimbing kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita, dan buat orang tua kami, mari kita membantu anak-anak kita membuka Alkitab masing-masing. Yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Kejadian 9 ayat 8 hingga ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 hingga ayat 17. Mari kita mengikutinya. Inang akan membacakannya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum Inang menjelaskan khotbah kita hari ini, mari kita melihat gambar ini. Nah, tentu adik-adik kami tahu siapa gambar ini. Ini adalah hakim, figur yang mengadili orang yang bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah pada persidangan.
Yang kedua, ini ada gambar. Ini adalah gambar sepasang kakek dan nenek atau opung, di mana figur yang penuh dengan kasih sayang lebih mengutamakan kasih sayang kepada cucunya. Sekalipun cucunya bersalah, opung kita tidak akan menghukum kita, tetapi menganju kita dengan kasih sayang. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu dua gambar tadi, hakim dan sepasang kakek dan nenek, menggambarkan sikap atau karakter Allah, di mana Allah itu sebagai hakim yang adil yang memberikan hukuman kepada orang yang jahat, memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, dan tentunya yang berbuat dosa. Kita boleh melihat ya adik-adik, ketika manusia yang pertama diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan ketika manusia berbuat dosa dan kejahatan semakin merajalela, Allah marah. Allah memberikan hukuman kepada manusia yang telah berbuat dosa, yang telah merajalela di dalam kejahatan dengan mendatangkan air bah yang memusnahkan segala makhluk hidup di bumi ini. Boleh nanti kita baca di dalam Kejadian 7, dikatakan di situ peristiwa air bah. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, namun di sisi lain kita boleh melihat bahwa Allah itu persis sebagai kakek dan nenek yang penuh kasih sayang kepada cucunya. Di balik murka Allah, di balik kemarahan Tuhan, di balik hukuman Tuhan, Allah tetap mengasihi manusia. Dan boleh kita lihat Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia, yaitu dengan menyelamatkan keluarga Nuh dan istrinya, menyelamatkan anak-anak Nuh. Ayo, siapa di sini yang masih mengingat nama-nama anaknya Nuh? Iya, 100. Ada Sem, Ham, dan Yafet, dan beserta istrinya. Dan itulah yang kita lihat ketika Allah memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, tetapi Allah juga menyelamatkan orang-orang yang percaya, yang setia, yang benar di hadapannya. Dan Tuhan mengatakan di dalam renungan kita pada pagi hari ini, Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Perjanjian itu sudah dikatakan Allah di dalam hatinya, dan sekarang ia benar-benar mengatakannya kepada Nuh. Tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan
yang akan memusnahkan segala makhluk hidup di bumi ini. Dan sebagai tandanya, sebagai tanda perjanjian keselamatan Allah yang penuh anugerah dinyatakan melalui simbol busur yang dilambangkan dalam wujud pelangi yang bermakna tumbuhnya pengharapan dan keselamatan yang baru. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika Allah sendiri berkenan menjadikan pelangi sebagai alat untuk mengingatkan dirinya akan janjinya sendiri, maka pelangi itu juga harus menjadi peringatan bagi manusia agar turut memegang janji Allah itu dengan menjaga dan memelihara segala ciptaan Tuhan. Dan perjanjian Allah itu sudah benar-benar dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa, sehingga kita menerima anugerah hidup yang baru. Mari adik-adik kami, kita harus mengingat perjanjian Allah di dalam hidup kita, khususnya dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah tadi, di mana Allah telah menyelamatkan orang-orang yang percaya. Inang meminta kepada adik-adik kami dari Horong 1 sampai Horong 4 mengumpulkan foto ibadahnya. Rencananya kita akan membuat foto kita di dalam kapal yang besar dan akan ditayangkan di minggu depan di dalam ibadah kita. Dan ini menjadi pengganti kreativitas kita minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, kita mengirimkan foto kita dengan berpakaian yang sopan dan yang rapi. Kirimkan ke grup WhatsApp Horong masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan, napas kehidupan hingga saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menguatkan kami, supaya kami semakin dimampukan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau yang semakin memberkati anak-anak kami sekolah minggu, Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka, dan jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan negara kami ini, kiranya Tuhanlah yang memulihkannya, agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami, dan tentunya kami boleh datang beribadah ke gereja-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik, ada satu keluarga yang diselamatkan Allah dari air bah. Siapakah itu? Mari kita angkat pujian ini. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Adik-adik, saatnya kita mau doa syafaat. Kita berdoa lipat tangan, tutup mata. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. Bapa yang berjanji di dalam firman-Mu bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Hadirlah Bapa di tengah keluarga yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sudah lama tidak belajar di sekolah, tidak beribadah ke gereja. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Ya Tuhan, berikan mereka iman yang kuat agar mereka juga berdoa kepadamu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Kami mau berdoa buat adik-adik kami yang mungkin ada sakit dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita sehingga adik-adik kami dapat berkumpul bersama keluarganya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang mengikuti ujian. Kiranya Tuhan berikan pemikiran yang jernih agar mereka dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua. Kiranya Tuhan berikan rezeki agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat para dokter dan perawat yang merawat pasien terkena virus corona. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah agar mereka bijaksana dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Bapa di surga, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami datang ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami dan menghiburkan hati kami yang sedih. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan terus mengalir seperti sungai. Seperti lagu kita ini, Kasihnya seperti sungai. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best.
sekarang waktunya pengumuman kreativitas minggu lalu. Yang mewakili Horong 1 Prateka, Harun Simanjuntak dari Week 4. Saya Aum Simanjuntak. Bapak, saya ciptakan Tuhan dari tanah. Mama diciptakan Tuhan dari tanah. Diciptakan Tuhan dari tanah. Udah sama diciptakan Tuhan dari tanah. Mama diciptakan Tuhan dari tanah. Udah diciptakan Tuhan dari tanah. Ulang diciptakan Tuhan dari tanah. PLP diciptakan Tuhan dari tanah. Saya Aum Simanjuntak Sensasi Oras. Yang mewakili Horong 1 TK, Vanyola Mentari Simanjuntak dari Week 4. Shalom, saya akan menyebutkan anggota keluarga saya. Yang pertama ini Papa. Namanya Pimpin Martua Simanjuntak. Yang kedua ini mama saya, namanya Lidawati Situmorang. Anak mama dan papa saya ada 3. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Yang pertama ini kakak saya, namanya Vanessa Uli Natali Simanjuntak. Yang kedua ini saya, namanya Viola Mentari Simanjuntak. Ini adik laki-laki saya, namanya Gumos Ivandar Simanjuntak. Inilah anggota keluarga saya. Terima kasih, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yang mewakili Horong 2, Lambok Simangunsong dari Week 8. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Yang mewakili Horong 3, Janeta Panjaitan dari Week 17. Madihita saluhutna kreativitas di bagasan mingguan ima patandahon anggota keluarga pakai bahasa Batak. Nyon ma anggota keluarga nami. Ia amongku guarna gom-gom marga Panjaitan dan dijabu lagi karejo tu luar kota. Nyon ma inongku guarna Herlija Boru Silalahi. Horas. Nyon mah kakakku siap kangen. Guarna Vivia Boru Panjaitan. Horas. Au si nomor 2. Guarho Zaneta Boru Panjaitan. Horas. Nyon mah anggiku si nomor 3. Guarna Kori Boru Panjaitan. Horas. Jadi hami tolu mah tubuni amongku dohot inongku. Ima naboi hupatandahon tuhamuna mau liatin. Horas, horas, horas. Salam sehati. Yang mewakili Horong 4, Feni Manurung dari Week 12. Setelah Allah ciptakan langit bumi dan isinya, pada hari
dan kuduskan langit bumi, dijadikan belum ada tumbuh-tumbuhan. Kabut naik basahi bumi, saat itu Tuhan membentuk manusia dari tanah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Selamat buat yang menjadi perwakilan horongnya masing-masing, dan buat adik-adik yang belum terpilih, tetap semangat mengerjakan kreativitas minggu ini. Masih banyak kesempatan untuk menjadi perwakilan horongnya. Shalom. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Masih sukacita kan? Masih. Allah itu sungguh amat baik. Dia tunjuk kasih setianya untuk kita semua, seperti pujian kita kali ini. Allah itu baik. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Buat adik-adik kami, tetap semangat dan mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan dan tetaplah menjadi
anak yang terus berdoa. Salam sehati.